Perkenalkan, nama saya Yeni Nurbayani, mengajar di SMP 1 Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa UIN Mataram pada PPG Daljab Batch 2 tahun 2022 akan melaksanakan UKIN mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raka untuk memimpin berdoa. Duduk sikap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya, silakan kalian baca dulu surat Al-Asr. Silakan baca. Adiano, Ani, Asep, Adarija, Yilgis, Dian, Cikri, Rama, Devi, Emriki, Marvel, Medina. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi tentang sholat sunat, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai materi minggu kemarin tentang sholat sunat. Tentang sujud ya, tentang sujud ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan macam-macam sujud itu ada berapa? Ya. Sujud sawi, sujud sawi, sujud tilawah,
Pertemuan hari ini kita akan menginjak ke materi sholat sunnah. Ya. Itu akan bacakan kompetensi dasarnya, yaitu menunaikan sholat sunnah, memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. 2. Menjelaskan macam-macam dan ketentuan sholat sunnah berjamaah dengan benar. 3. Menjelaskan macam-macam dan ketentuan sholat sunnah munfarid dengan benar. 4. Menjelaskan macam-macam dan ketentuan sholat sunnah berjamaah atau munfarid dengan benar. 5. Menyebutkan hikmah dari sholat sunnah dengan benar. Itu pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian perhatikan kembali video pembelajaran tentang sholat sunnah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bahasa kita kali ini adalah mengenai sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah yaitu sholat yang hukum pelaksanaannya sunnah atau dianjurkan. Apabila dilaksanakan, Allah memberikan pahala dan keutamaan khusus melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Di antara jenis sholat sunnah, terdapat sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah dan secara munfarid. Sholat sunnah berjamaah, contohnya sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan 10 Zulhijjah. Sholat Idain dilaksanakan secara berjamaah, tidak didahului oleh azan dan iqamah, cuma rakaatnya 2 rakaat. Membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Imam meneruskan bacaan. Setelah sholat ini dilanjutkan dengan sholat. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, sebagaimana bisa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sholat gerhana. Sholat kusuf dikerjakan saat gerhana bulan. Sholat kusuf dikerjakan saat gerhana matahari. Untuk melaksanakannya sunnah muakkad, seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tata cara sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali berdiri. Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang berikutnya mempermudah segala urusan dan permasalahan dalam kehidupan serta diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dapat memberikan keberkahan, ketentraman kita serta kemuliaan kita kita sering gunakan untuk sholat sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Selain kalian menyaksikan tayangan dari video pembelajaran, kalian juga bisa membuka buku halaman 55. Kalian silakan baca terlebih dahulu. Sudah kalian membaca materi daripada sunnah? Silakan. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada yang menanyakan, kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1 Rias,
Kelompok 2 maka kelompok 3 Silakan sekarang untuk yang mengerjakan nomor 1 memisahkan diri untuk di kelompok 1. Ya, silakan nomor 2 juga sama. Nah, yang tadi yang mengerjakan nomor 1 sama soal nomor 1 itu merupakan kelompok ahli juga sama. Yang mengerjakan kelompok soal 2 kelompok ahli juga. Silakan kalian untuk berkelompok dengan masing-masing mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini yang kalian kerjakan nomor 1 yang mengerjakan nomor 2 merupakan kelompok ahli. Yang nanti kalian akan kembali ke kelompok anda menyelesaikan kembali ya. Sekarang silakan para ahli untuk menyelesaikan soal yang telah kalian beri. Kan dijelasin di isi ya. Silakan dipanggil kembali ke kelompok asal. Setelah kembali ke kelompok asal, silakan kalian diskusikan kembali hasil dari kelompok ahli. Silakan kembali. Ini jam berapa lah? Mana?
Ini tanggal berapa? 29. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sholat sunnah. Yang pertama akan dibacakan oleh Nadila. Sholat sunnah adalah sholat yang orang yang melaksanakan sholat sunnah dapat mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika sholat tidak melaksanakan sholat sunnah, maka pahalanya dan selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Medina. Silakan melakukan sholat yang ketiga akan dibacakan oleh Syifa. Nomor 4 akan dibacakan oleh Salsabila. Macam-macam sholat sunnah berupa 1. Sholat rawatib, 2. Sholat tahiyatul masjid, 3. Sholat istiqoroh. Dan nomor 5 akan dibacakan oleh saya. Jelaskan hikmah sholat sunnah. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa dan meningkatkan sedikit derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang besar yang sering pernah kita sadari. Yang kelima, mendatangkan keberkahan dan pada rumah yang sering dilaksanakan sholat sunnah. Yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah. Terima kasih. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban
tentang sholat sunnah. Nomor 1 akan dibacakan oleh saya. 1. Sholat sunat adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunat mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan, dia tidak akan berdosa. Dalam melaksanakan sholat sunat, Rasulullah memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti salat-salat rawatib, sholat duha, witir dan sebagainya. Dan nomor 2 akan dibacakan oleh Menjelaskan pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Dan nomor 3 akan dibacakan oleh Dikri. Sebutkan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut: 1. Sholat Idul Fitri, 2. Idul Adha, 3. Sholat kusuf, 4. Sholat kusuf, 5. Sholat istisqa. Nomor 4 akan dibacakan oleh Atira. Macam-macam sholat sunnah munfarid. 1. Sholat duha, 2. Sholat tahiyatul masjid, 3. Sholat istikharah. Dan nomor 5 akan dibacakan oleh Salman. Menjelaskan hikmah sholat sunnah. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambahkan kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapuskan dosa, meningkatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. 6. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Ya, dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada berapa macam sholat sunnah munfarid dan sebutkan apa saja? Ada 3. 1. Sholat rawatib, 2. Sholat tahiyatul masjid, 3. Sholat istikharah. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Oh, benar. Jelaskan tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah. Sholat sunat munfarid adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Jelas? Jelas. Berjamaah. Sholat sunat berjamaah dilakukan secara berjamaah lebih dari 1-2 orang. Apakah ada lagi? Apa hikmah sholat sunat? Hikmah sholat sunat disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 sudah bisa menjawab dari pertanyaan kelompok yang lain. Silakan lanjutkan dengan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan membacakan
jawaban yang tadi dikasihkan. Nomor 1 akan dibacakan oleh saya sendiri. Jelaskan pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan seperti sholat rawatib, sholat duha, witir, dan sebagainya. Nomor 2 akan dibacakan oleh Ajmi. Jelaskan pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu ataupun sendiri. Nomor 3 akan dibacakan oleh Denis. Sebutkan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, sholat istiqo atau sholat hujan. Nomor 4 akan dibacakan oleh Rehan. Sebutkan macam-macam sholat sunnah munfarid. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Nomor 5 akan dibacakan oleh Lensi. Jelaskan hikmah sholat sunnah. 1. Disediakannya jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya. 2. Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menambahkan kesempurnaan sholat fardu. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendatangkan keberkahan kepada rumah yang sering digunakan untuk sholat. 6. Hidup terasa nyaman dan tentram. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Sebutkan macam-macam sholat munfarid. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan kesempurnaan sholat fardu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan keberkahan kepada rumah yang sering digunakan untuk sholat, dan hidup merasa nyaman dan tentram. Apa yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri? Sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Ada lagi? Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Sekian yang dibacakan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama mengenai pengertian sholat sunat. Silakan Ani, apa sholat sunat itu? Sholat sunat, sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi sholat sunat itu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan tidak berdosa. Macam-macam sholat sunat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Yang ketiga sholat sunat yang bisa dilaksanakan berjamaah, bisa juga bisa dilaksanakan secara munfarid. Macam-macam sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. 1. Sholat sunat Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Yang kedua, sholat sunat
untuk bisa dilaksanakan sholat gerhana bulan. Yang kelima, sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa itu sholat sunat yang dilakukan ketika terjadi kemarau panjang. Nah, ketika tidak ada air, tanah sudah gelap ya. Nah, kalian bisa melaksanakan sholat 2 rakaat untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam-macam sholat sunat munfarid. Sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid, satu sholat sunat rawatib. Yang kedua, sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau sholat sunat rawatib itu sholat sunat apa? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat yang dilaksanakan ketika kita masuk ke masjid sebagai suatu penghormatan. Yang ketiga, sholat sunat istiqoroh, sholat sunat yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah pilihan yang terbaik. Nah, itu sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Ada hikmahnya kita melaksanakan sholat sunat? Silakan Salman, apa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita sedang melaksanakan sholat sunat? Satu, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambahkan kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapuskan dosa, meningkatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunat. 6. Hidup menjadi terasa nyaman dan tenang. Itu hikmah daripada kita dalam melaksanakan sholat. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan. Siapkan untuk minggu depan mengenai sholat sunat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid beserta tata cara melaksanakan sholat sunat. Ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah.